semuanya, kita lanjut lagi ya materi kita, yaitu masih lanjut nih pembahasan tentang soal-soal kesetimbangan kimia, supaya teman-teman lebih mahir nih dengan tipe soalnya itu banyak kayak gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, saya minta tolong sama teman-teman semuanya untuk subscribe dulu ya, nama channelnya Liandial, dan juga kalau misalnya teman-teman membutuhkan, mungkin ada teman-teman yang merasa soalnya masih kurang nih kayak gitu ya, atau perlu latihan, atau misalnya perlu materinya, teman-teman bisa kunjungi nih website ini. Di website ini lengkap nih dari kelas 10 sampai kelas 12. Ada soal dan penjelasan materinya juga. Oke, kita lanjut aja ya ke soal berikutnya, yaitu nih, dari reaksi berikut yang memiliki nilai Kp dan yang memiliki harga Kp-nya sama dengan harga Kc-nya. Oke, gini, sebelumnya ya, kita lihat dulu hubungannya. Nih, jadi hubungan antara Kp dan Kc itu sama dengan ini. Jadi Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N. Oke, jadi R ini adalah tetapan gas idealnya yang nilainya 0,082. Ini suhunya dalam satuan Kelvin, sedangkan nih nilai delta N-nya ini diperoleh dari hasil pengurangan jumlah koefisien. Oke, nih jumlah koefisien produk, dikurang koefisien reaktannya. Oke, makanya persamaan reaksinya harus setara dulu. Itu untuk nilai delta N. Baru nanti dipangkatin. Oke, berarti kalau di sini yang diminta, jika nilai Kp sama dengan nilai Kc, otomatis gini dong. Ya kan? Supaya nilainya ini sama dengan ini, berarti yang nilai RT pangkat nilai delta N ini nilainya sama dengan 1. Ya kan, sama dengan 1 karena di sini juga nggak diketahui nilai suhunya berapa. Yang kita harus cari adalah nilai delta N-nya. Oke, berarti supaya ini 1, berarti delta N-nya nilainya harus 0, ya kan? Karena angka berapapun itu, kalau misalnya, jadi angka berapapun itu yang nilai X-nya ini nilainya sama dengan 1. Oke, karena kan 1 dikali Kc bakal sama dong nilainya dengan Kp, kayak gitu. Oke, berarti kita cek ya, yang jumlah delta N-nya itu sama dengan 0. Oke, yang kita cari delta N-nya sama dengan 0. Oke, dan satu lagi nih teman-teman harus ingat, dia harus dalam bentuk gas ya. Oke, harus dalam bentuk gas, karena di sini yang minta adalah Kp sama Kc. Oke, ini semuanya adalah gas. Oke, berarti kita bisa hitung semuanya ya. Kalau kita lihat nih secara sekilas persamaan reaksinya ini udah setara ya. Jadi tinggal kita hitung delta N aja. Oke, di sini di sebelah kiri di sebelah kanan ada 2 koefisien nih. Di sebelah kiri ada 1. Berarti nilai delta N-nya produk dikurang reaktan ya. Ini sama dengan 1. Berarti bukan. Ini di sebelah kanan koefisiennya ada 2. Ingat ya, dia jumlahnya. Oke, ini 2 dikurang. Ini ada 3, di sini ada 1, berarti dikurang 4. Ini bakalan jadi minus 2. Oke, kalau untuk yang ini, di sini ada 1, di sini ada 1, berarti 2 di sebelah kanan. Nah, di sebelah kiri, oke, ini ada 2. Berarti 2 dikurang 2 sama dengan 0. Berarti jawabannya yang C ya. Oke, kalau yang ini kan ini 2, ini 1, 3 dikurang 2, ini nanti delta N-nya bakalan jadi 1. Kalau ini 2, ya kan, sebelah kanannya 2, ini 1, ini 2, berarti 3 sebelah kiri, ini nanti delta N-nya bakalan jadi minus setengah, min 1, gitu. Berarti jawabnya yang D ya. Oke, lanjut lagi. Nih, ini masih tentang hubungan juga ya. Oke. Diketahui reaksi, ini ada reaksinya, hubungan antara Kp dan Kc, apa hubungannya? Oke, lagi-lagi pakai rumus yang tadi ya, yang Kp sama dengan Kc dikali RT, ini dipangkatin delta N-nya. Oke, terus nih kita lihat nih, kita hitung dulu ya nilai delta N-nya, apakah nanti misalnya nih, apakah Kp-nya sama dengan Kc gitu. Jadi kita harus lihat dulu nilai delta N-nya, yaitu jika nilai delta N-nya sama dengan 0, baru dia Kp sama Kc-nya sama. Di sebelah kiri dia koefisiennya ini ada 1. Oke. Kalau di sebelah kanan ini di sebelah kanan ada 1, di sebelah kiri ini ada 1, ini ada 2. Berarti reaktannya koefisiennya ada 3 ya. Berarti 1 dikurang 3 itu min 2. Oke, berarti nanti ini pangkat min 2. Oke, kita cek nih. Kalau misalnya Kp ini sama dengan Kc, ya kan?
Terus nilai RT-nya kita buat aja deh, ini nilainya min 2 ya. Kalau min 2 kan bisa jadi kita buat ke bawah kan, menjadi maksudnya dari per. Jadi KP itu sama dengan KC dibagi RT. Oke, kalau dalam keadaan seperti ini siapa yang lebih gede nilainya? KC-nya lebih besar, ya kan? Karena untuk mendapatkan KP ini, itu hasil bagi dari KC dibagi RT-nya dulu, berarti KC-nya lebih besar. Kalau ini salah, KP-nya lebih besar salah, ini KP-nya lebih kecil, ini benar. Kalau yang ini KC-nya 0 bukan, ini 0 juga bukan. Oke, berarti jawab yang tepat adalah C ya. Jadi kita nggak perlu pakai perhitungan, cuma pakai ini aja, lihat aja. Minus kan jadikan dia per, kayak gitu. Jadi hitung nilai delta N-nya. Ingat nggak tadi nilai delta N ini itu diperoleh adalah jumlah koefisien produknya, ya kan, atau hasilnya dikurang jumlah koefisien dari reaktannya atau bereaksinya. Gitu ya. Oke, next lagi. Nih. Untuk reaksi CO, oke, ini masih hubungan KPKC ya, oke. Untuk reaksi ini karbon monoksidanya ya dibakar, itu menghasilkan CO2, ada pembakaran. Maka nilai KP dan KC sama dengan berapa? Oke, lagi-lagi pakai rumus yang tadi. KP sama dengan KC kali RT pangkat delta N. Oke, kita cari nilai delta N-nya dulu ya. Oke, nilai delta N-nya sama dengan, kok AN sih, delta N. Ini kan kiri, sebelah kanan kan atau produk koefisien 1. Di sebelah kanan, ini kok kanan, sebelah kiri. Di sebelah kiri jumlah koefisiennya, ini 1 tambah setengah, itu berarti berapa tuh? 1 tambah setengah berarti 1,5 ya. Oke, 1,5 berarti 3/2. Ya kan? Ini kita jadikan 2/2, berarti 2/2 dikurang 3/2 kan jadinya minus ya. 2 kurang 3 kan minus. Minus 1. Minus 1/2. Berarti KP sama dengan KC dikali RT pangkat min setengah. Oke, berarti yang ditanya adalah KP per KC sama dengan RT pangkat min setengah. Berarti jawabnya adalah yang ini. Ya, gampang ternyata kalau teman-teman ingat rumus yang ini. Oke, ingat rumus yang ini, hubungan KP dan KC, dan ingat rumus untuk cari delta N. Oke, next lagi. Ini baru kita ngitung nih pakai angka. Oke, nggak masalah ya. Pokoknya kalau teman-teman udah tahu konsepnya, bagaimanapun tipe soalnya, teman-teman pasti bisa mengerjakannya. Oke, pada suhu 300 Kelvin, oke, harga KP suatu reaksi kesetimbangan gas yang ini adalah 326. Maka harga KC untuk reaksi tersebut berapa? Oke, lagi-lagi ya. Oh, kita udah berapa soal masih hubungan KP-KC ya? Oke, hubungan KP dengan KC yang tadi ya. KP kali KC dikali RT pangkat delta N. Oke, kita buat nih reaksinya. Atau kita hitung nilai delta N-nya ya. Nilai delta N-nya berarti ingat tadi koefisien dari produk, ya kan, dikurang koefisien dari reaktannya. Ingat, teman-teman harus lihat dulu reaksinya udah setara atau enggak. Ini berarti udah setara ya. Di sini dia 1 dan perhatikan juga dia wujudnya. Yang digunakan adalah gas, karena kan ini yang dicari adalah KP. Oke, KP dan KC gitu. Gas sama aqua. Ini juga 1, berarti di sebelah kanan atau jumlah produknya itu koefisiennya ada 2. Di sebelah kiri sebagai reaktannya ini ada 2 juga, berarti nilainya sama dengan 0. Oke, kita masukin nih. Ternyata katanya nilai KP-nya udah ada, yaitu 326. Yang ditanya adalah KC. Ya kan? Terus DRT-nya, oke, kita masukin nilainya deh, 0,082 dikali suhunya ini pada saat suhu 300 Kelvin. Berarti ini delta N-nya pangkat 0. Oke, teman-teman harus ingat ya, berapapun angka kalau dia dipangkatin dengan 0 itu sama dengan 1. Berarti
326 sama dengan KC dikali ini 1. Berarti KC sama dengan 326. Berarti jawabnya adalah B. Oke, jadi konsepnya yang perlu teman-teman ingat, nilai KP itu sama dengan nilai KC sama dengan nilai KP jika nilai delta M-nya sama dengan 0. Jadi teman-teman nggak perlu pakai rumus ini lagi, langsung teman-teman hitung nilai delta N-nya gitu, biar lebih cepat. Oke, jadi ingat ya, nilai KP dan nilai KC itu sama nilainya jika nilai delta N-nya sama dengan 0. Oke, lanjut lagi soal berikutnya. Ini bukan KP-KC lagi ya. Oke. Jika diketahui reaksi dari dinitrogen tetraoksida, ini terurai ya menjadi nitrogen dioksida, derajat disosiasi dari N2O4-nya adalah alfa dan jumlah N2O4 mula-mula adalah sebesar M0. Jumlah gas pada saat kesetimbangan berapa? Oke, kita buat dulu. Ini kan nggak ada nilainya, cuma pemisahan doang, gimana dong? Katanya, oh nggak masalah. Pokoknya saya yakin jika semua teman-teman udah mengetahui konsepnya, teman-teman pasti bisa gitu. Jadi belajar itu harus mengetahui konsepnya, jadi jangan dihafal, kayak gitu ya. Jadi kita buat dulu ya persamaan reaksinya, yaitu N2O4. Ingat ini adalah kesetimbangan, berarti reaksinya harus reaksi bolak-balik. Terus dia menjadi 2NO2. Oke, kita buat ya, karena kan di sini ada mula-mula ya, berarti buat mol mula-mula, mol bereaksi, dan mol sisa. Nih, tadi katanya bahwa mol mula-mula dari N2O4 itu adalah M. Oke, kita buat di sini M. Terus ini diketahui ada derajat disosiasinya adalah alfa. Oke, teman-teman harus ingat alfa itu atau derajat disosiasi ini itu adalah berapa persen, molnya atau zatnya yang terurai atau berapa persen yang bereaksi kayak gitu. Untuk menghitung berapa yang ini bereaksi, rumusnya teman-teman harus ingat yaitu sama dengan mol terurai, per mol mula-mula. Ini rumus untuk mencari derajat disosiasi atau nilai alfanya. Teman-teman jangan lupa ini, ingat lagi, ini pelajaran kelas 10. Nah, lanjut lagi. Nih, kita kan mau cari mol terurai ya, atau mol bereaksinya berapa. Berarti kan tinggal kali silang aja ya. Kan berarti mol terurai itu sama dengan alfa dikali mol mula-mula. Jadi ini alfanya, derajat disosiasinya. Mol mula-mulanya kan diketahui ini M, ya kan? Berarti, ini dia. Atau M alfa. Kita buat M alfa aja ya. Nih. Kalau ini udah diketahui M alfa, kan untuk mencari kesetimbangan ini kan hasil pengurangan ya. Kan? Kita kurangin aja. Berarti ini M dikurang M alfa. Ini kan produk ya. Produk itu kan di awal reaksi nggak ada. Ini perhatiin teman-teman ya. Yang ditanya di sini adalah jumlah mol gas pada saat kesetimbangan. Jadi yang nanti kita hitung itu adalah jumlah mol gas yang ada di sini. Di sini gas dimaksud bukan cuma N2O4 aja, tetapi juga termasuk ke dalam yang NO2. Nih, kalau untuk mencari berapa mol NO2 yang terbentuk karena dia produk, pakai perbandingan koefisien. Kita mau cari molnya, kita agak sini dikit ya. Molnya NO2 berarti koefisien dari NO2, ya kan, dibagi dengan koefisiennya siapa? Yang ini yang udah diketahui, yaitu N2O4 dikali molnya N2O4. Mol yang nanti dibandingkan yang ini ya, yang bereaksi ya. Koefisien NO2-nya adalah 2. Ingat ya, ini reaksinya udah setara, harus setara dulu reaksinya. Ini 2 dibagi 1 dikali, ini tadi nilainya adalah M alfa. Berarti ini sama dengan 2 kali M alfa. Ini 2 M alfa. Yang diminta kan jumlahnya berapa? Berarti jumlahnya kita harus jumlah yang ini dong, ya kan? Berarti jumlahnya gini. Ini M dikurang M alfa, ini ya, untuk ini, ditambah 2 M alfa. Kayak gitu kan? Nah, cara nambahnya gimana? Ini kan sama nih.
Ini kan sama-sama memiliki variabel M alpha. Ini juga memiliki variabel M alpha. Tapi kalau ke sini kita nggak bisa jumlahin, karena ini variabelnya cuma M aja, ya kan? Berarti nih, kalau oke deh, gini deh, kita buka deh dalam kurungnya supaya teman-teman nggak ribet ya. Oke, gini. Ini kan M alpha. Ini 2M alpha. Ini sama dengan 1 nih, 1 di depannya. Jadi angka 1 ini nggak ditulis. Oke? Ini sama dengan 1M alpha kalau kita tulis, ya kan? Jadi min 1 ditambah 2 berapa? 1 kan? Jadi plus. Jadi ini sebenarnya, ini M-nya tetap ya. M ditambah M alpha. Nggak ada jawabnya gitu. Oke, nggak apa-apa. Ini kan sama-sama memiliki variabel M ya. M-nya kita keluarin, ya kan? M-nya dikeluarin, ini kan 1 di sini nih, ya kan? Berarti dalam kurung 1 ditambah, ini kalau M-nya dikeluarin berarti tinggal alfa dong, ya kan? Jadi hasilnya ini, M dikali 1 plus alfa. Berarti jawabnya yang mana? Ini ya. Nih, atau dia buat kayak gini nih, 1 tambah alfa dikali M. Sama aja. Oke, bisa ya? Oke, jadi jangan pusing dulu. Next, nih. Perhatikan reaksi kesetimbangan. Oke, ini reaksi kesetimbangannya. Ini hati-hati ya teman-teman ya, perhatikan. Harus, ini ditanya KP ya. Kalau KP, nih, kalau dia KC, wujud yang dipakai itu adalah gas dan aqueous. Oke, jadi ini adalah gas sama aqua yang dipakai. Tetapi kalau dia KP, ini adalah cuma gas. Oke, karena ini KP berarti yang kita pakai adalah gas aja. Ini ada solid wujudnya, berarti nanti kita akan tidak pakai. Ini juga enggak. Oke. Jika natrium hidrogen karbonat dipanaskan dalam ruang hampa pada suhu tertentu, tekanan total dalam sistem kesetimbangan adalah PATM. Oke. Jadi nanti diketahui ya, P totalnya itu berarti sama dengan PATM. Oke. Terus mana lagi? Tekanan total. Oke, tetapan kesetimbangan KP bagi reaksi ini adalah, jadi kan gini, rumusnya kan gini ya, kalau untuk buat dulu, KP itu sama dengan tekanan parsial dari produknya. Tekanan parsial produk dibagi dengan tekanan parsial reaktan, di mana masing-masingnya dikali dengan koefisiennya, kayak gitu. Di sini produknya adalah ada H2O sama CO2. Jadi ini tekanan parsial dari H2O, ini pangkatnya 1 ya, dikali dengan tekanan parsial CO2. Ini juga 1, ini aja karena di sebelah reaktannya ini solid, jadi kita nggak gunakan. Jadi ingat cuma gas aja. Ini dia. Terus nilainya kan nggak ada. Nilainya nggak ada. Jadi kita harus cari dulu nih tekanan parsial masing-masing dari ini H2O sama CO2. Caranya gimana nih? Kalau untuk mencari tekanan parsial dari H2 itu sama dengan mol H2 dibagi dengan mol total, dikali dengan tekanan total. Di sini kan nggak ada jumlah molnya, terus kita tahu dari mana gitu. Teman-teman ingat lagi bunyi hukum, yaitu Avogadro, ya kan? Koefisien ini bisa juga perbandingan sebagai jumlah partikelnya. Nih berarti di sini kan 1 koefisiennya ya, berarti ini adalah 1 mol. Ini berarti mol totalnya berapa? Karena ini yang digunakan adalah H2 sama CO2, berarti mol totalnya dijumlahin aja, sama-sama 1 kan, berarti 2 mol totalnya. Berarti ini sama dengan molnya H2O kan 1 nih, berarti 1/2 dikali, tadi disebutin soal bahwa P totalnya adalah PATM, berarti dikali P. Berarti ini sama dengan setengah P. Untuk pH CO2 juga sama ya, karena dia sama-sama 1 mol juga. Berarti sama dengan setengah P. Ya udah kita tinggal masukin aja. Berarti ini setengah P dikali dengan setengah P. Setengah dikali setengah sama dengan 1/4. P dikali P sama dengan P kuadrat. Ketemu kan?
Gampang. Jadi teman-teman kalau misalnya lihat, nggak ada nih apa-apa yang diketahui, nggak ada angka kayak gitu ya, terus mencari rumus lagi gimana, nggak masalah. Pokoknya selagi saya percaya kalau teman-teman semuanya mengetahui konsep, pasti teman-teman bisa mengerjakan semua jenis soalnya gimana pun itu. Oke? Nah, next lagi. Nih, gas A dan B, oke, masing-masing katanya ada 3 mol. Dicampurkan lalu bereaksi membentuk 2 mol C. Oh, kalau ini udah ada angkanya ya. Oke. Nggak kalau misalnya udah lihat angkanya, oh ini bisa dihitung nih. Oh, sama aja kan sebenarnya ya. Oke. Nih yang ditanya adalah Kp ya. Kita buat dulu nih rumusnya. Kp berarti kan tadi ya, tekanan parsial yang ada di tekanan parsial produk dipangkatkan koefisiennya dibagi dengan tekanan parsial reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya. Di sini semuanya gas berarti kita pakai ya kan. Terus di sini C-nya sebagai produk berarti tekanan parsial C dipangkat 2 per yang sebagai reaktan ada A berarti tekanan parsial A karena dia koefisien 1 sama tekanan parsial B dia kuadrat karena kan dia koefisiennya 2. Oke, berarti sekarang kita harus cari dulu ya tekanan parsialnya nilainya masing-masing berapa. Oke, ini berarti kita harus buat MRX dulu ya karena diketahuinya mula-mula. Ya kan? Oke, nggak masalah. Berarti A ditambah 2B ini menjadi 2C. Buat MLS A-nya ini ada, katanya ini A dan B masing-masing 3 mol ya. Ini 3, ini 3. Terus lalu bereaksi membentuk 2C. Oke, ini C-nya belum ada. Oke, bereaksinya ini katanya 2 mol. Oke. Bisa ya? Nih, kalau untuk mencari mol A, gimana caranya? Pakai perbandingan koefisien. Dibandingkan sama siapa? C-nya. Benar sekali teman-teman, udah bisa ya. Oke, nih. Untuk mencari mol A yang bereaksi ya, sama dengan koefisien A per koefisiennya C dikali molnya C. Jadi kita bandingin ke mol yang bereaksi. Yaitu mol A-nya sama dengan, koefisien A-nya sama dengan 1, koefisien C-nya ada 2, mol C-nya sama dengan 2 mol. Berarti ini 1 ya. Oke, berarti di sini 1. Sedangkan untuk mol B-nya, berarti kita cari nih. Mol B berarti kan koefisiennya B dibagi dengan koefisiennya C dikali dengan molnya B. Molnya C, Koefisiennya B-nya kan 2, koefisien C-nya 2. Molnya 2 mol. Oke, ini ke sini coret 1 berarti molnya ada 2. Oke, ini dikurang ya. Ini 3 kurang 1 berarti ini 2, ini 3 kurang 2 berarti ini 1 mol. Oke, berarti mol totalnya berapa? Oke, mol totalnya itu adalah kita hitung ini ya, dijumlahin mol yang berada dalam kesetimbangan atau mol sisa. Oke, berarti mol total sama dengan ini, 2 tambah 1 tambah 2, berarti mol totalnya 5. Di sini dikatakan jika tekanan totalnya 2 atm. Oke, berarti P totalnya sama dengan 2 atm. Oke, berarti kita cari tekanan parsial masing-masing ya. Berarti untuk PA, tekanan parsial A, itu sama dengan molnya A dibagi mol total dikali dengan tekanan total. Ya kan? Molnya A berapa? Ini dia. 2, mol totalnya ada 5, ya kan? Dikali, kok terusnya 2 sih? 5, terus dikali 2. Berarti ini sama dengan 4/5. Oke, kita masukin angka 4/5 aja ya, nggak apa-apa ya. Oke, itu untuk yang A. Sedangkan untuk PB-nya, oke, ini nilai PB sama PC sama ya, karena dia koefisiennya sama. Oke, PB sama PC sama dengan molnya mereka. Nggak bisa ya, karena, bukan, maaf, bukan PB sama PC yang sama. Nih, PA sama PC yang sama, karena molnya mereka sama, ya kan? Jadi ini PA sama dengan nilainya PC. Sekarang yang kita cari adalah PB, karena molnya dia 1 nih.
Yang ini ya, pakainya ingat, yang pakainya yang keadaan setimbang. Berarti kan molnya 1 per mol totalnya 5 dikali tekanan totalnya 2, berarti 2 per 5. Oke, kita masukin aja ya. PC-nya berarti tadi nilainya 4 per 5. Oke, 4 per 5, ini dikuadratin ya. Dibagi dengan PA-nya tadi, PA sama PC sama ya, yaitu 4 per 5 dikali PB-nya berapa? PB-nya adalah 2 per 5. Oke, 2 per 5 dikuadratin. Ini kan sama nih, ya kan? Tinggal coret nih. 1, ya kan? Tinggal 1 nih, berarti ini habis. Berarti di atas tinggal 4 per 5. Ini berarti, kita ke sini aja. Ini 4 per 5 per 2 pangkat 2 berapa? 4. 5 kuadrat berapa? 25. Berarti kalau dia pecah seperti ini, kita tinggal kali aja ya. Oke, berarti seperti ini. Kita buat di sini aja ya. 4 per, bukan di sini, kejauhan. Di sini aja. Oke. Nih, 4 per 5 dikali, ini penyebutnya jadi pembilang, yaitu 25 per 4. Oke, ini ke sini coret, ini habis, 25 dibagi 5 sama dengan 5. Berarti jawabnya adalah yang D. Oke, gampang kan teman-teman ya? Oke, nih, semua soal ini teman-teman bisa kerjakan dengan mudah kalau teman-teman belajarnya yaitu dengan menguasai konsepnya. Jadi jangan teman-teman pusing dulu, jangan menganggap itu susah atau teman-teman cuma menghafal tipe soal tertentu, jangan. Tetapi belajar menguasai konsep dengan tipe gimana pun soalnya nanti diberikan sama gurunya, teman-teman saya yakin pasti bisa jika teman-teman menguasai konsep dan sering latihan mengerjakan soal. Oke, demikian dulu dari saya dan jangan lupa please subscribe ya dan share sama teman-teman kita yang lainnya supaya kita sama-sama belajar dimanapun kita berada. Oke, demikian dulu. Terima kasih.